Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pinjensia dengan NIM 1010624000002. Saya berasal dari Fakultas Teknik Elektro dengan prodi S1 Teknik Sistem Energi. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang potensi pembangkit listrik tenaga biomasa yang ada di daerah saya. Nah, jadi itu pertama itu kita melakukan perkenalan tentang apa itu PLTBM. Jadi PLTBM adalah pembangkit listrik yang menggunakan biomasa sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan listrik. Nah, untuk bahan bakar biomasanya ini mengacu pada bahan organik yang berasal dari makhluk hidup seperti kayu dan limbah organik. Untuk di kabupaten saya, limbah organik yang paling banyak terdapat itu adalah CPO atau crude palm oil yang berasal dari kelapa sawit. Nah, cara kerja PLTBM itu yang pertama itu pengumpulan biomasa atau pengumpulan CPO, pembakaran untuk gasifikasi, atau pengolahan biomasa untuk meningkatkan efisien pembakaran. Yang ketiga itu pemanasan air untuk menghasilkan uap. Yang keempat, penggerakan turbin, uap yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin. Yang kelima itu produksi listrik. Turbin yang berputar menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, analisis potensi dan kapasitas PLTBM sawit di Kabupaten Labuan Batu. Berdasarkan data yang didapat, 30 ton crude palm oil atau CPO dapat menghasilkan listrik sebesar 1 megawatt. Pada Kabupaten Labuan Batu menghasilkan 125.775 ton sawit per tahunnya. Dengan perkiraan 140 sampai 220 kilo CPO dapat dihasilkan dari 1 ton kelapa sawit. Dengan hal tersebut, maka CPO yang dihasilkan dari 125.775 ton sawit adalah 17.608,5 ton dengan minimum dan maksimumnya 27.670,5 ton. Sehingga menghasilkan listrik sebesar 586,95 megawatt hingga 922,35 megawatt dengan efisiensi CPO yang dihasilkan itu 100%, yang berarti tidak ada CPO yang digunakan untuk hal yang lain. Dari data tersebut, listrik yang dapat dihasilkan adalah 586,95 megawatt hingga 922,35 megawatt per tahun, yang dimana cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Labuan Batu sebesar 142 megawatt per tahunnya. Yang di data itu terdapat secara total melalui perumahan, industri, usaha, dan fasilitas publik dalam skala yang besar, sedang maupun kecil. Tetapi kapasitas PLTBM yang terbesar hanya mencakup 15 megawatt. Oleh karena itu dibutuhkan 9 sampai 10 pembangkit PLTBM untuk menyimpan kapasitas listrik yang cukup. Selanjutnya, deskripsi teknis PLTBM sawit. PLTBM sawit menggunakan limbah sawit sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan listrik. Dengan komponen utama yaitu boiler. Boiler itu berfungsi untuk membakar limbah biomasa berupa CPO. Yang kedua, turbin uap mengubah energi panas berupa uap menjadi energi mekanik berupa perputaran. Generator mengubah energi mekanik perputaran menjadi energi listrik. Kondensor mengkondensasikan uap menjadi air untuk digunakan di siklus pembakaran berikutnya. Water pump berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam boiler. Sistem pengumpulan menyimpan biomasa, menyimpan bahan bakar biomasa. Sistem pembakaran memastikan pembakaran biomasa terjadi secara efisien dan aman. Yang ke-8, sistem pengelolaan asap dan emisi yang berfungsi untuk mengurangi dampak emisi terhadap lingkungan. Yang ke-9, kontrol dan sistem otomasi yang mengatur seluruh proses pada PLTBM. Yang ke-10, sistem distribusi listrik mengatur distribusi listrik ke perumahan, industri maupun usaha. Yang ke-11, sistem pendingin yang berfungsi untuk mengatur suhu di generator dan kondensor. Yang ke-12, sistem penyaringan dan pengelolaan air yang berfungsi untuk mengolah air yang akan masuk ke dalam boiler. Yang ke-13, sistem pengenalan dan pengelolaan abu yang mengelola abu sisa hasil pembakaran. Sistem pemantauan dan keamanan berfungsi untuk memastikan pembangkit beroperasi dengan aman. Analisis biaya. Yang pertama itu boiler. Boiler itu berkisar harga dengan 5 sampai 10 juta per kilowatt, turbin uap 3 sampai 7 juta, generator 1 sampai 3 juta, kondensor 500 juta sampai 1 miliar, water pump 100 sampai 300 juta, sistem pengumpulan penyimpanan biomasa 200 sampai 500 juta per silo, sistem pembakaran 1 sampai 2 juta per kilowatt, sistem pengolahan hasil emisi 1 sampai 2 miliar untuk pembangkit 1 megawatt. Yang ke-9, sistem distribusi listrik berkisar 1 sampai 3 miliar untuk pembangkit 1 megawatt, sistem pendingin 5 juta sampai 1 miliar, sistem pemantauan otomasi 1 sampai 2 miliar. Dampak lingkungan dan cara mitigasi dampak negatif. Yang pertama itu dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama itu meminimalisir limbah lingkungan. Apabila limbah biomasa tidak dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan gas metana yang bertambah negatif pada lingkungan. Yang kedua itu penambahan lapangan kerja.
Dengan adanya PLTBM, maka akan menciptakan lapangan kerja yang berguna bagi masyarakat. Yang ketiga itu energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil. Biomasa dapat diperbarui secara berkelanjutan dan mengurangi penggunaan dan ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil. Dampak negatif. Yang pertama itu emisi gas rumah kaca. Sistem pembakaran PLTBM akan menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida dan nitrogen oksida yang dapat mempengaruhi kualitas udara. Yang kedua, ketergantungan pada transportasi. Pengangkutan atau distribusi bahan bakar biomasa mengandalkan transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Yang ketiga, menciptakan polusi udara, air, dan tanah. Pembuangan limbah biomasa apabila tidak dilakukan secara baik, maka akan menghasilkan polusi. Lanjut, untuk cara mitigasi dampak negatifnya, yang pertama itu pengolahan limbah. Jadi sebelum kita membuang limbah, dipastikan kita harus melakukan pengolahan limbah sesuai standar sebelum dibuang. Yang kedua itu penggunaan teknologi bersih. Menggunakan sistem pembakaran yang aman dan efisien, serta menggunakan sistem pengendalian emisi seperti skraber dan filter. Yang ketiga, mempermudah dan mempersingkat akses kendaraan. Dengan mempermudah akses ke PLTBM, maka akan mengurangi ketergantungan terhadap transportasi dengan bahan bakar fosil. Yang terakhir itu rencana keberlanjutan dan sosial. Pertama itu keberlanjutan lingkungan. Dengan dibangunnya PLTBM di lokasi yang memiliki sumber biomasa yang cukup untuk pengoperasian PLTBM, akan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Kedua itu keberlanjutan ekonomi. Meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengolahan limbah seperti abu, dan yang terakhir memberikan akses energi yang terjangkau kepada masyarakat sekitar. Ketiga itu keberlanjutan sosial. Melibatkan masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi, dan dampaknya terhadap lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.